Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di APP TV sama Kakak Ruben. Siap. Ini senior saya dari dulu, Kakak Ruben. Sehat? Luar biasa. Panutan kalau Kakak Ruben. Bek kiri kan, bek kiri, lihat bek kiri kalau ngejahit tuh, jahit lapangan tuh itu hakim garis mungkin capean Kak Ruben daripada hakim garis tuh. Nah, bukan hanya di APP, tapi kita juga sempat di Pelita Jaya. Iyo, dulu Sawangan ya. Sawangan dulu. Boys. Sawangan Boys. Yes, kali ini kita mau bahas ini, Kak Ruben. Siap. Ini kan namanya pro tips kan, ya tips-tips dari pesepak bola lah. Mungkin masih kemarin kita udah ketemu senior-senior, kita minta tips ke Mas Kurniawan, ada Atep. Terus nah sekarang nih, sempat Bang Firman juga, dia kasih tips bola-bola straight tuh. Dia kan solid kan tuh bola straightnya. Nah, nih kita mau dari pemain belakang yang ikut naik juga ya, fullback. Ya. Bener yang Ruben. Maksudnya sekarang posisi fullback kan nggak cuma harus bertahan. Iya, setuju nggak Ruben? Pasti kan kalau di situasionalnya ikut nyerang kan, pasti Kak Ruben kan? Sekarang sepak bola modern sekarang kan fullback tidak bisa stay gitu ya. Harus ikut menyerang juga sekarang. Iya, dan Kak Ruben kan memang lebih sering overlap lah. Betul sekali. Overlap, underlap ya, lebih inilah ya, di samping lah ya. Iya, punya dari samping. Lebih suka lah. Iya. Memang kan ada tipe-tipe ya pemainnya. Kalau saya mungkin jarang saya overlap, tapi saya lebih cover atau enggak saya lebih masuk, jadi bantu di tengah gitu. Nah, kalau fullback itu sekarang kan ada juga dua, ada yang lebih memilih untuk bertahan. Iya. Sekarang ada yang sepak bola yang modern sekarang lebih naik, dia ikut naik gitu ya. Harus berarti punya daya tahan yang bagus. Itu dia. Satu memang luar biasa kalau Kak Ruben. Dulu mungkin ikut maraton juga, ini luar biasa nih. Udah paling depan fisiknya. Nah, sekarang ini sih kita mau bahas overlap. Siap. Iya, maksudnya mau minta tip ya apa ya? Kak Ruben kasih tips lah overlap. Mungkin kan orang-orang yang fan football juga dia, bisa ya ternyata ya overlap ya gitu. Tapi kan yang pasti ada tips-tipsnya lah. Kalau memang kita mau overlap sama memang bertahan, gaya bertahan. Maksudnya kita lihat kan Kak Ruben juga menyerangnya oke, bertahannya juga siapa yang mau lewat. Sekarang sudah mulai menurun. Tapi ya tidak bisa dipungkiri, cuman ya itu. Iya. Mungkin kita langsung masuk aja. Kalau dari saya paling simpel sih untuk tips menyerangnya. Dalam sepak bola itu pasti banyak banget variasi ya untuk menyerang, untuk overlapping. Cuman ini versi Ruben ya. Tidak banyak sih. Mungkin nanti langsung kita praktek. Boleh. Kita coba. Lama. Oke, kita coba. Solid. Ayo. Oke, guys. On. Yes, kita lihat overlap itu ya sebenarnya ada dua kan, Kak Ruben. Ada overlap, ada underlap ya. Yes, nah kita cobanya tadi ada overlap itu dari luar, sisi bagian luar, dan underlap itu dari bagian dalam ya. Jadi emang intinya sebenarnya timing, Kak Ruben ya. Sebenarnya timing dan timing sama feeling kita. Iya. Jadi ketika kita overlapping kita udah tahu apa yang kita lakukan. Dan pasti pemain sayap ya dengan seringnya latihan kan komunikasi, mungkin kalau ada yang belum bisa, atau dia yang kasih aba-aba kan, kalau oke dia masuk, tapi kalau dia stay mungkin dia udah setelah udah kosong dia bisa underlap. Tapi kalau dia masuk berarti kan Kak Ruben juga harus tetap aware gitu. Makanya kan ada yang bilang pelatih kalau main bola jangan harus fokus, harus di pertandingan, kalian harus lihat teman bergerak kemana, kalian jadi tahu gitu kan. Harus konsentrasi. Iya, ada ruangan yang kosong. Setiap menit, setiap detik kita harus. Dan itu memang kunci sih Kak Ruben ya, timing ya. Itu semua timing. Sebenarnya timing dan sebenarnya ketenangan juga sih. Kalau saya sih kebanyakan ngomong sih. Kalau ketika saya udah mau lakukan sesuatu pasti saya udah ngomong sama. Iya. Dan mungkin Kak Ruben juga pasti kan lihat kalau si sayap ini dia udah bikin pergerakan satu lawan satu ke sana ya kan, nggak mungkin tetap paksa overlap kan kalau udah di sana kan. Bahaya juga kan. Iya. Kita kehilangan bola pasti kan kita masalah. Mungkin Kak Ruben pasti lebih ke cover kalau itu. Cuman kalau dia lihat sayap, sayapnya nggak ke sana, sayap masih ada di bagian tengah lah ibaratnya, dan dia masuk, itu saat itu Kak Ruben ya. Dan juga kadang saya lihat itu kan 2 lawan 1. Iya, oke. Momen yang paling pas itu. Jadi oke, Kak Ruben siapa sayap? Andik? Kita bilang Andik lah, Andik Firmansyah.
dia 1 lawan 1, kalau Kak Ruben naik itu bikin jadi 2 lawan 1. Yes. Ya, jadi keuntungan lagi kan buat ini kan, buat tim sebenarnya kan. Tapi pasti biasanya kalau Kak Ruben naik siapa yang bertahan? Biasanya gelandang. Kita harus komunikasi Ya. gelandang. Jadi Jangan sampai gelandang tambang naik juga. naik, duanya naik, pasti harus gelandang yang tutup. Iya. Harus otomatis. Jadi itu menurut versi saya ya, itu tips saya buat kalian yang nanti akan mencoba, silakan mencoba. Lebih simpel sih selalu saya. Iya. Kadang overlapping, lihat momen, dan pasti 2 lawan 1 selalu harus sudah ada di atas. Iya. 2 lawan 2. Karena keuntungan sebenarnya. Ya. 2 lawan 1 sayang kalau nggak dimanfaatin Kak Ruben ya. Setuju sekali. Iya. Dan sisi kanan dan kiri sama sebenarnya. Tidak Iya. berbeda kan? Benar. Dalam sepak bola pasti tidak berbeda. Dan ya seiringnya kita tahu teman kita latihan, maksudnya teman kita mainnya seperti apa kan kita juga tahu kita harus overlap atau dia mau pasti mau lewatin nih. Pasti. Jadi kita bisa lebih stay gitu kan Kak Ruben kan. Kan hari-hari kita latihan pasti kita sudah komunikasi, connect kan. Jadi mungkin itu aja dari Itu sih mungkin kalau pelatih-pelatih kan main bola tuh harus komunikasi. bicara, jangan diem gitu kan. Ntar nggak tahu apalagi penonton rame. Inti dari sepak bola adalah memang komunikasi. Iya, siap. Yang lain komunikasi penting. Iya. Paling utama adalah komunikasi. Yes, itu dia tadi overlap dan underlap. Sekarang ada tambahan, bukan tambahan sih. Sekarang kita topiknya lebih ke defending Kak Ruben. Ya, Maksudnya yang saya mau bahas di sini kan tiap pemain berbeda-beda. Betul. Defending. Mungkin ada ya itulah, ada yang mungkin dia lebih lebih sabar, tapi ada yang dia agresif, dia datang gitu kan. Atau mungkin yang ngelihat momen, saat dia kira-kira bolanya kontrolnya jauh baru dia agresif. Tapi kalau lawan udah enak, wah kalau dia agresif bahaya gitu. Mungkin kan apa ya? Setiap orang beda-beda pasti kan gaya bertanya. Nah, kalau Kak Ruben biasanya lebih kemana? Situasional kah atau memang Kak Ruben lebih senang agresif? Ya, saya ada 2, biasanya agresif sama biasa lihat bola dan lawan. Oke. Itu kalau tipe saya. Iya. Biasa kadang saya juga bagi itu buat junior saya, adik-adik saya. Iya. Ketika kalau 1 lawan 1, jangan pernah lihat badannya, lihat bolanya. Oke. Kuncinya adalah bola sebenarnya. Nggak peduli dia mau bikin apa gitu ya. Teknik gimana, tapi kan bolanya kuncinya. Iya. Iya kan? Iya. Kalau bola lewat ya selesai. Betul. Tapi kalau saya pasti lihat bola, nggak pernah lihat lawan badan. Itu kunci saya selama Kakak Ruben ya? Itu makanya mungkin kalau ada pemain-pemain saya yang susah dilewatin Ruben. Makanya itu inget-inget ini, dia nggak lihat badan lu mau bikin juga nggak bakal. Ya kalah kecuali dia sorong bola, Iya, dia lari. Nah, itu pasti beda cerita. Itu beda ya? Itu udah udah total. Itu pasti kita mungkin buat trik yang lain. Iya, Tapi iya. kalau itu mungkin dari saya. Iya. Ya karena kan mungkin beda-beda kan, Iya, semua orang berbeda. Ada Yes. yang menunggu lawan datang, ada Betul. yang langsung datang ke Yes. langsung pressing. Karena yang unik, saya waktu itu nonton Sergio Van Dijk Liverpool, Iya. stopper besar, back besar. Karena mungkin dia besar ya, dia nggak ngelihat kaki Kak Ruben, dia lihat mata. Dia lihat mata. Ada juga begitu. Karena mungkin ya kalau saya lihat mata kan saya kecil, saya masih lihat mata. Kalau dia kan mungkin besar ya. Iya. Jadi dia bilang ya saya lihat ini aja, oke mau kemana, baru dia. Mungkin karena dia besar, jadi dia secara nggak langsung kan dia lihat semua gitu kan. Tapi kan dengan Kakak Ruben yang tadi, saya lihat bola, udah saya nggak fokus mana. Oke bisa. Sebenarnya sih rahasia saya. Karena Ini dibuka lah ya. di TV ya saya buka. Eksklusif. Ya, Eksklusif. itu dia. Oke. Mungkin itu dari saya. Iya. Pasti semua orang kan berbeda-beda. Iya. Pemain manapun pasti berbeda-beda. Ada Yes. yang lihat mata, ada yang lihat gestur tubuh. Iya, benar. Tapi kalau saya kuncinya bola. Iya. Dan pasti lihat kaki Kak Ruben lihat kaki kelemahannya dia atau Kak Ruben selalu bawa keluar apa gimana Kak Ruben? Ya. Kadang yang tadi benar. Macam contoh ya, kita ngomongin dan sekarang kan Rico Simanjuntak. Iya. Dia kan sisi mana yang bagus? Kiri. Kiri. Kiri apa kanan dia? Kanan kiri tapi. Dia bisa. Ada yang kanan, ada yang kiri. Kalau Iya. misalnya dia main di sayap kanan, otomatis kita kan jaganya Iya. kaki yang kuatnya. Mana? Kalau misalnya kaki Kanan ya, kalau kaki kanan ya kita arahin dia masuk arahin ya. dia masuk. Tapi kalau Iya. kaki kiri yang kuat ya kita harus bawa dia keluar. Iya. kan? Banyak sebenarnya caranya. Yang penting gimana kita tahu tipe lawan kita gimana. Oke, mungkin kita coba nih defending dari Kakak Ruben. Saya kaki kiri. Ya, kaki kiri. Pasti Kak Ruben lebih. Otomatis Kan kita bawa dia keluar. Bawa ke kanan kita. Saya bisa nendang pakai kaki kanan, tapi mungkin bolanya ke Tapi kalau misalnya kaki kiri, kaki kanan. Oke, kaki kanan, Kakak Ruben Otomatis saya kan tutup situ ya. agak tutup ke Karena sini. pas dia Kak Ruben juga masih. Iya. Dan biasanya ada pemain. Pasti gelandang. Otomatis gelandang udah dekat. Iya. Kalau dia bawa ke dalam, otomatis gelandang dekat. Tapi yang paling penting adalah
kita bisa amanin gawang, kita mendingan buang dia keluar. Ah, oke. Ini dribble. Iya. Mendekat dan jarak Kak Ruben ya? Iya, jarak. Kita sama feelingnya ketika kita masuk atau enggaknya. Iya, itu kan udah itu dari pengalaman berapa tahun Ruben sana di main bola, dia udah pasti tahu ini bola bakal kemana. Ya, pokoknya itu tips dari saya kalau ketika kanan. pokoknya kalau 1 lawan 1 dah pasti. Yes. Ya, posisi badan juga. Posisi badan juga kan nggak mungkin. Jangan salah posisi Ini badan kan Kak Ruben kan? Kita harus penting posisi badannya. Siap juga. Kalau kita begini, Ya. buat kita. Jadi buat pemain belakang, khususnya mungkin fullback kiri, fullback kanan. Ya kalau saya. Ya apalagi fullback. Fullback kan pasti berhadapan dengan winger-winger yang cepat. Kalau misalnya dia mati, pasti akan habis. Ya kita tahu winger kan pasti dia bisa bawa ke sini, dia bisa bawa ke sini. Ya, jadi harus kita miring. Kanan kirinya harus miring. Kadang di pelatih juga kan pasti latihannya kita harus miring. Posisi badan kita tidak bisa lurus kayak begini. Harus lihat misalnya ke sini ya udah, sini ya, oke. Kalau ke dalam ya kita gini. Dan pasti jaga jarak kan lama-lama dia benar. Saat bisa di betul sekali. tolong sedikit Selesai. Iya. Lewat. Nah, itu tuh karena lihat bola. Tapi Kak Ruben sering loh itu. Saya ini karena saya nonton ya, saya tahu lah Kak Ruben ya. Kemarin kan anak Persija yang muda-muda yang timnas itu. Ruben saya nggak berani. Iya, saya berani. Itu mungkin. Itu pasti yang dia lari kencang kan. Kakak, saya lihat bola. Kadang pasti dapat. Iya. No, karena jujur kalau saya memang lebih suka saya agak delay sedikit. Saya datang, saya perlahan itu saya datang. Saat dia udah mulai nggak fokus, nah baru saya isi di situ. Tapi kalau saya nggak. Saya sering, karena ya jujur ya, saya tahu Kak Ruben kan. Ketika dia pegang bola dia makin kencang, harus saya perhatikan bola terus. Jadi sambil makin kencang, kita lihat aja gini. Pas bola pas timingnya sudah dapat, macam. Tapi kadang kan Rico atau yang anak-anak muda kan gini kan? Iya. Udah timingnya. Kemarin kena anak Persija, jatuh. Tapi bola kan? Bola tapi nggak ditiup. Ya itu sebenarnya pentingnya kalau Kak Ruben lihat bola ya. Iya, itu maksudnya kadang yang tadi kan baru dibilang sama Angki, kalau di Liverpool kan dilihat mata kan? Iya. Kan orang tipe beda-beda. Iya. Ada yang lihat mata, ada yang lihat gestur tubuh. Kadang kan. Berarti memang tips dari Ruben untuk defending. Yang pertama pasti lihat bola. Ya. Yes. Lihat bola, terus tadi ada positioning dan lihat lawan juga kaki kiri atau kaki kanan. Setuju. Posisi badan juga kan penting pasti. Betul. Itu basic dan yang memang ciri khas dari Kak Ruben pasti dia fokus sama bola. Udah, dia fokus sama bola. Makanya beberapa kali ada sayap-sayap dia udah kencang-kencang dribble, Kak Ruben lihat bola, oke. Hap. Pasti. Dan paling ada terakhir adalah crossing, tapi kita nggak. Nanti next sesi berikut ada crossing. Oke, saya mau nanya, sorry. Siapa back sayap yang menurut Kak Ruben entah itu licin, entah itu dia kuat sekali? Back sayap atau? Sayap. Sayap. Yeah. Ya, yang licin ya. Kalau tipe-tipenya sih beda-beda ya. Iya. Kalau Rico orangnya licin, Yeah. kayak ikan lele tahu kan? Dia pegang licin banget. Nah, jadi itu pakai apa tadi Rico tuh berarti itu ya? Ya, Rico itu kan licin. Kalau pegang bola kan. Yang menurut Kak Ruben paling susah deh atau ini orang ini. Nah, kalau saya paling susah jaga lawan. Tapi aduh ini bocor nih. Jaga lawan, dorong bola lari. Oke. Karena Yakub Sayuri. Oh iya, Nah, dia sekarang sekali. Ya, banyak memang Febri juga bagus. Iya, Semuanya bagus. Banyak. Tapi kan kadang kita lihat juga kalau dia terlalu jauh kan ada yang cover Kak Ruben sebetulnya. Ya, benar. Pokoknya ada Iya. plus minusnya juga sih. Cuman kalau untuk pegang bola yang tadi dibilang untuk licin itu memang Rico sih. Rico ya. Sekarang masih. Kalau David Lali bagaimana? David Lali juga keren itu David Lali. No, dia kuat sekali kan. Saya lupa dia benar. Jangan maaf. Betul. Iya kan? Orang yang kuat, strength, tidak pernah disorot. Cuma memang saya akui dia. Karena apa? Pegang bola. Ini saya suka pantatnya itu. Gila, paling kuat sekali. No, tapi bener. Saya waktu main fullback di Bandung Raya kan dia kan sayap kan. Dia bisa pegang bola, dia bisa bawa bola, dia kuat, dia tutup badan. Kadang saya passing ke dia bisa jadi tembok. Saya udah bilang David Kolor biasa. Iya, tapi David Lali harus kesini berarti. Harus kita aja. Kasih tips ya. Kasih tips. Oke. David Lali, awas kau ya. David ini senior yang udah bicara. Kok jangan macam-macam di sini David. Ya, pokoknya kalau penyerang full sayap itu memang kadang tipenya beda-beda sih. Cuma regenerasi juga sih. Tapi Kak Ruben dari dulu udah main fullback? Ya. Dari kecil? Dari kecil. Atau sayap dulu? Biasanya kan dulu mungkin masih 352 apa begitu? Tetap
tetap saya main di sayap, tetap main fullback. Pokoknya 352 tetap di flank sayap. Oh iya, memang Tetap udah ini. Ya. ini ya? Karena bagian tubuh saya diciptakan semuanya kiri. Maaf ini. Jadi ini juga kiri ya, nggak usah diomongin lah. Makan juga kiri. Tapi kaki kanan bagaimana? Kaki kanan kadang-kadang. Kadang-kadang yang terpaksa. Terpaksa juga. Tapi Iya, iya. kalau untuk crossing bisa kaki kanan juga Iya, iya, bisa. iya. Cuman itu. Nanti tips selanjutnya kita masuk ke crossing. Oke, berarti ada lagi nanti dari Bensa nih. Siap. Kita akhiri sampai di sini. Yang masih penasaran lagi nanti tips-tips selanjutnya kita akan Sampai jumpa lagi. di APPI TV. Pro Tips. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tuhan berkati.